A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallahi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin saya nyampaikan tentang 5 barometer karena kita ada di zaman yang batil, ujung-ujungnya jadi betul. Apa? Batil, betul kata orang. 2 tambah 2 5, 2 tambah 2 5, 2 tambah 2 5, 2 tambah 2 5, 2 tambah 2 5. Begitu di ujung sana 2 tambah 2 berapa? 5 kata dia. Ada namanya benar, nanti untuk lihat bisa pakai langsungnya. Ada namanya kebenaran, ada yang namanya pembenaran, ada lagi yang namanya dibenar-benarkan, terakhir merasa benar. Apa yang pertama? Yang kedua kebenaran. Yang ketiga pembenaran. 4 5 dalam Al-Quran istilah itu disebut dengan al-haqqu, kebenaran. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu datang dari Tuhan. Nah, tapi hari ini abang-abang, kakak-kakak, tidak ada kakak-kakak ya, yang di live ya, itu orang cari pembenaran. Pembenaran itu apa? Pembenaran itu sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Jadi ke TikTok, ke Instagram, ke Facebook, itu cari validasi. Cuma kalau di Facebook validasinya tidak terlalu ketara, kan di situ banyak orang-orang tua, ya kan? Antum main Facebook? Kayaknya udah enggak ya. Hah? Apa itu Facebook malah ya? Friendster? Bagi Friendster ya. Itu zaman Ustaz Faiz kayak itu Friendster. Lalu Instagram. Itu zaman-zamannya Abi Dimas itu Instagram. Sampai juta-juta followernya. Anak-anak kayak antum ini di mana? Otok-otok. Ya kan? Mainnya di mana? Di TikTok. Kata-kata viral dulu itu sakral. Sekarang yang nge-share cuma 20 pun dibilang viral juga. Nggak ada definisi ma ta'rifu viral gitu. Wa ma adraka mal viral. Nggak ada, nggak jelas. Semua bisa dinilai dengan pembenaran masing-masing. Nah, ada lagi yang namanya dibenar-benarkan. Contoh, riba lil maslahat. Riba untuk kemaslahatan. Apa-apa lagi ini gitu. Maka tadi batil. Betul. Awalnya betul, ujung-ujung jadi batil. Udah lurus di sini, murojaah di pojok sini, murojaah di pojok sana, Keluar dari RKM ketemu akhwat, hilang hafalannya semuanya. Dulu untuk jadi artis, untuk jadi public figure itu harus punya karya, bikin film, bikin lagu, nulis buku. Sekarang enggak, yang penting terkenal. Mau kita jungkir balik, salto-salto, buka kemaluan, jalan kaki di atas kepala yang di bawah, pokoknya viral dulu, tidak peduli. Dulu viral itu atau terkenal itu karena jalur prestasi,
Hari ini tidak bisa, karena yang prestasi tidak viral. Apa yang viral? Jalur kontroversi, jalur sensasi. Makanya dulu ada pepatah Arab, khalif tu'raf. Khalif tu'raf. Kalau mau terkenal, lakukanlah yang khalif, yang tidak biasa dilakukan orang. Contohnya, buli Zam-Zam tu'raf. Kalau mau terkenal, kencing itu sumur Zam-Zam. Nah, itu batil. Ujungnya jadi betul. Jadi kalau hafalan Qur'annya bagus, akhlaknya baik, terus jaga mata, jaga pandangan, santun, sopan, belajar, ngajar lillah karena Allah, tidak akan terkenal. Karena hari ini barometer kemuliaan di mata manusia kebanyakan itu adalah populer atau terkenal atau garis miring viral. Makanan yang penting viral. Apalagi prosesi pernikahan yang penting viral. Akhirnya semua orang berebut-rebut untuk bisa jadi terkenal, dikenal, dan merasa terkenal. Apa? Jadi dia dua manusia berbeda tuh nak. Di TikTok, di Instagram, dia tuh populer sekali sampai berjuta-juta view. Satu konten itu bisa sampai 200 juta view, 18 juta view. Itu yang nonton dia banyak sekali. Akhirnya dia ngerasa, wah aku terkenal ya, aku viral. Sudah tidak ada lagi terkenal karena kebaikan kah atau terkenal karena kemaksiatan. Barometer dia sudah tidak itu. Yang penting terkenal dulu nih, nanti bisa endorse. Gitu kan kira-kira sudut pandangnya, betul nggak? Jadi kalau dulu kami ngelihat artis tuh di TV, sekarang orang-orang udah nggak nonton TV. Dulu yang jadi pembicara tuh dicek sanad keilmuannya, sumber keilmuannya, di mana dia belajar. Hari ini everyone can be speaker. Semua bisa jadi pembicara. Masuk dalam kamar jadi cerita Abi Dimas, dikunci kamar dikira mati dalam kamar, rupanya jadi content creator. Dia ngomong, "Hai guys, tahu nggak aku dikurung sama orang tuaku. Orang tua aku tuh jahat banget loh. Aku dikunci dalam kamar. Kalian tahu nggak rasanya seperti aku?" Naik viral, orang tua durhaka, generasi sandwich, akulah si paling mental health gitu. Tahu nggak guys, aku disuruh ngapal Quran di rumah Quran Musyawarah guys, tersiksa aku guys, tahu nggak? Aku nih pura-pura aja depan Abi Dimas tuh ngapal-ngapalin. Sebenarnya di dalam kawan aku tuh tersiksa, aku tuh nggak bisa diginiin guys. Udah mirip belum? Mirip gak? Gitu Abi Dimas, mereka tuh ngapain sih datangin orang-orang dari luar negeri? Kita sama Ustadz sendiri aja udah bingung kok, datang lagi yang dari luar, kan pusing pala kita. Dia curhat ngeluh tuh, pakai second account. Anak sekarang second account tuh bukan aib. Satu orang punya 5 akun, banyak akunnya. Relate gak? Nyambung kan? Karena gak punya prestasi, gak punya karya. Mau bikin lagu gak bisa, nulis buku apalagi. Orang nulis WhatsApp ya sering salah kok. Clear ya? Di mana mereka cari pembenaran? Akhirnya masuklah ke komunitas-komunitas live. Tahu kan kita, kalau bahasa TikToknya tuh namanya komal, kolaborasi massal. Tahu? Alhamdulillah, lugu-lugu kita nih ya. Masuk surga semuanya kayak kita ya. Insya Allah masih ada ya anak-anak kayak gini ya di zaman ini. Ayaman pun baru tahu nak. Nanti apa yang diharapkan di situ? Nah, karena dia insecure di dunia maya, di dunia nyata, misalnya dia punya kekurangan, mohon maaf ya, mungkin kulitnya ndak putih, ya kan, dibilang maghrib, ya. Karena yang akan dimuliakan tuh yang glowing. Maka ndak peduli tuh pakai mercury ke, pakai plastik bekas baskom ke, ndak apa-apa, yang penting putih. Makanya wajahnya di filter, bukan dirawat. Ada jerawat satu sudah kayak dapat musibah gitu. Nggak sholat biasa aja, jerawat ini masalah. Nah, saya nggak tahu nanti di zaman kalian turun ke masyarakat, kalian akan menghadapi umat yang seperti apa.
bersiaplah. Hafal Quran 30 juz itu bukan akhir, nak. Itu baru pembukaan. Baru innal hamda, baru sampai situ. Itu baru bidayah, pembukaan, muqaddimah. Saya tidak pernah pakai skincare, Ustaz. Skincare, bukan skincare. Tapi kakak mau scan. Salah tulis Pak Ustaz. Iya, berguna. Saya tahu. Jadi apa yang pertama, nak? Yang kedua, kebenaran. 3, kebenaran. 4, dibenarkan. 5, merasa benar. Apa yang akan anak-anak hadapi nanti di masa akan datang pasti lebih berat. Islam datang dalam keadaan aneh dan akan kembali dalam keadaan aneh. Batil. Betul. Ada yang korupsi 10 miliar. Batil atau hak itu? Batil. Tapi dia bilang, mending aku 10 miliar. Yang itu korupsi 15 miliar. Jadi kebatilan yang 10 itu jadi kecil gara-gara ada kesalahan yang lebih besar lagi. Bang, kok udah istighfar? Alah, Fir'aun lebih banyak lagi dosanya. Benchmarkingnya Fir'aun, bayangkan. Dia ngebandingkan dosanya itu bukan dengan dirinya gitu, bukan dengan orang yang soalnya enggak, dia bilang Fir'aun lebih banyak lagi dosanya. Wah, Fir'aun enggak tuh? Apa enggak? Bebar kita bandingkannya kan, oh Fir'aun. Dia merasa benar. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Jawabannya? Qalu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itulah merasa benar tuh. Allah tembak langsung, ala innahum humul mufsidun. Kau tuh yang bikin masalah, kau tuh yang bikin error, kau tuh lah yang merusak umat ini. Kau yang merusak keluargamu, kau yang merusak suamimu, yang merusak anakmu, rumah tanggamu, kau, kata Allah. Ala innahum humul mufsiduna. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Di sini masalahnya. Siapa yang pernah sakit gigi? Ada? Pernah sakit gigi? Ditambal di tempat tambal ban. Ada. Coba lihat. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Allah tembak langsung. Ala innahum humul mufsidun walakin la. Nah, sakit gigi, siapa namanya Bang? Susanto. Susanto sakit gigi. Apa yang mau dilakukan? Nyuci WC, nyedot debu, gulung karpet, atau minta sama Abi Dimas tolong antarkan saya. Aku gak bisa gitu-gitu. Hah? Hah? Minta antarkan kemana? Dokter hewan, dokter. Hah? Dokter gigi. Secepatnya atau boleh ditunda 2 minggu lagi gitu atau 3 minggu lagi? Secepatnya. Kenapa? Sakit. Abang kakak dengarkan baik-baik. Kalau sakit gigi, dia tuh langsung kontan kita rasakan. Dan kita pengen cepat-cepat gigi itu cepat sembuh. Dan kita pasti berusaha atau mungkin bayar uang dan segala macam supaya gigi ini cepat sembuh dan kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Kita pengen ini sakit hilang. Betul enggak? Karena ada rasa apa tuh? Rasa sakit. Nash'ur bil marad. Sya'urna bil marad. Kita ngerasa lu sakit nih. Kayak Nabi Ayub, anni masaniyad durru. Sakit. Itu kalau sakitnya fisik. Tapi kalau sakit jiwa,
yang marad itu adalah hati, itu yang Allah bilang fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang alim, orang berilmu, itu muskilahnya di mana? Kendalanya di mana? Fisiknya kah bermaksiat? I don't think so. Enggak. Fisiknya enggak bikin maksiat, insyaallah. Kita ini apalah maksiatnya paling ngambil sabun kawan, pasta gigi. Gitu-gitu aja. Ya kan, berzina insyaallah lah, jauh lah. Ya kan? Terus main judi online, ada santri sambil ngapal murojaah, main masak slot gitu. Nggak mungkin rasanya ya Abi Dimas ya, anak-anak ini sambil murojaah gitu, sambil main slot gitu. Kayaknya enggak lah. Maksiat pertama ya, ikut ya Iman ya, maksiat badan. Maksiat apa yang pertama? Maksiat badan. Insyaallah enggak. 2, maksiat harta. Maksiat harta. Mudah-mudahan juga enggak. Apa yang ketiga? Maksiat hati. Apa yang ketiga? Maksiat hati. Ini yang bahaya. Kata Rasulullah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Antum jalan nih depan orang yang baca Qur'annya masih a'udzu billahi. Antum lewat terus bilang dalam hati, apa sih orang ini tidak bisa baca Quran? Anak ini loh sudah punya sanad dan segala macam. Langsung masuk neraka dah tuh. Auto neraka dah. Di situ tipis-tipis aja maksiatnya. Nih, orang sombong tuh karena ini nak. Sombong. Al-kibru. Al-kibru itu penyebabnya hajia. Harta, jabatan, ilmu, kenapa orang sombong nak? Apa yang bikin orang sombong? Apa hajia itu? Ana ini masya Allah. Gimana kalimatnya? Antum itu astagfirullah. Paham? Ana ini santri RKM 30 juz hafal. Mungkin bulan depan 31 kayaknya. Masya Allah. Masya Allah. Begitu pulang ke kampung, ente dari mana? Abang dari mana? Indramayu. Indramayu. Begitu balik ke Indramayu sudah tidak mau lagi. Loh, lama tidak jumpa. Afwan ya, antum siapa? Kok jadi pakai antum ini dengan teman SMP? Maaf ya, barakallahu fikum, barakallahu fi umrik ya. Baru belajar bahasa Arab sampai situ ya. Kita sudah 2 bulan. Baru bisa bedakan antara barakallahu fikum dengan barakallahu fi umrik ya. Gitu. Itu pun suka terbalik-balik. Ayaman, yang kata orang katanya ya, dikenal atau ada yang kenal lah gitu. Itu kalau balik ke rumah mama saya, itu saya tidak bertingkah laku seperti sebagai ustadz atau sebagai pengasuh atau mungkin ustadz nasional atau apalah bahasanya, itu tak ada. Balik ke rumah tuh ya jadi anak. Karena bagi mama saya tetap anak, bukan pengasuh pondok. Saya tetap nyuci piring, tetap berkemas. Walaupun kadang mama, udah bang letak situ aja, enggak apa-apa, saya anak maksudnya. Kadang-kadang mama saya juga suka bilang, bang tolong belikan garam gitu. Siap. Kan tak mungkin bilang, mak abang ini ustaz nasional. Masa mama sudah membeli garam, nanti apa kata follower abang? Wah matilah. Sempat saya ngomong gitu, disambar petir langsung. Saya bukan artis, saya anaknya Bu Rusmina.
Jadi banyak orang akhirnya gila tuh kawan. Karena la yash'urun. Ini aja sebenarnya masalahnya tuh. Jadi apa judul kita hari ini? La yash'urun. Karena kalau sakit gigi terasa di sini. Kalau sakit jiwa orangnya tidak ngerasa, karena dia ngerasa dirinya adalah orang yang memperbaiki. Itu tadi batil lama-lama apa kata orang? Merasa benar itu salah. Merasa salah itu yang benar. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Nyambung nak? Bisa orang tuh ngaku salah? Enggak. Maka kemarin saya sampaikan, apa sih PR kita supaya bisa mengobati, menetralisir la yash'urun ini? Dua saya. Ibu-ibu, mama, tolong dengar baik-baik. Ini materi untuk kalian juga dan juga bapak-bapak. Jadi, satu, minta ampun kepada Allah. Berarti ini bisa sholat taubat, bisa istighfar, bisa sayyidul istighfar, bisa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya kan? Dah. Yang kedua ini, minta maaf kepada orang terdekat. Yang sudah punya istri, cepat-cepat minta maaf sama istrinya. Yang sudah punya suami, cepat-cepat minta maaf dengan suaminya. Yang sudah punya anak, minta maaflah kepada anaknya. Tapi di sini ada syarat warna kuning. Tanpa menjadi ahli sejarah. Tanda kutip. Kata makhluk ini nih, "Pak, mama minta maaf ya. Tapi kan papa dulu juga pernah bikin dosa kan? Baru gak diminta maaf sebentar. Sejarah suami 200 abad yang lalu itu diungkit-ungkit semua. Apa kata Jimiko? Sayang banget istri gue gak dengar ini. Oh dengar, alhamdulillah. Oh nonton dia. Minta maaflah tanpa mengungkit-ungkit masa lalu. Apa sih Ramadan ini? Ramadan ini kan salah satunya kita disuruh bertakwa kan. Dan kalau bertakwa itu apa sih tandanya? Antum hafal nih, Ali Imran 133, 134, 135. Fasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Lanjut. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Saya tidak bahas tentang infak. Tengok orang-orang bulan Ramadan ini semuanya dermawan. Bagi-bagi makan, bagi-bagi minum, bagi-bagi. Nanti insya Allah habis Ramadan berhenti tuh agendanya. Karena Allah cuma ada di bulan Ramadan, pahalanya ada di bulan Ramadan, kebaikan hanya ada di bulan Ramadan. Maka saya mengusulkan untuk RM, Rumah Musyawarah, termasuk nanti itikaf. Itikaf tuh hanya dibuka malam 21, malam 23, 25, 27, 29 ya buka. Begitu ada orang datang malam 22, tutup kunci. Mohon maaf, tidak ada Allah tanggal 22. Ada kan manusia-manusia itikafnya 27, 25, 23, 21. Jadi dia incarnya malam ganjil aja. Jadi tanggal 22, 24, 26, 28 tuh Allah tuh tidak ada. Atau pura-pura paham dikit gitu loh minimal. Yang saya sampaikan ya. Jadi 22 tuh di warung kopi, 24 di kafe, 26 di tempat nongkrong. Nah 27 baru soleh lagi masuk ke masjid itikaf. Gitu ya kira-kira berislamnya ya, yang bagus tuh ya. Ideal gimana Jimiko? Oke. Anda oke? Sama kayak kemarin saya bilang, saya launching buku, belum di launching bukunya. Judulnya Mustahil Miskin 2. Cara menggunakan buku itu adalah beli, buka plastiknya, minta tanda tangan, foto upload, simpan di lemari. Gitulah cara menggunakan buku.
Gak usah dibaca, mana ada buku yang dibaca. Beli, Ustaz, tanda tangan dong Ustaz. Ayaman tanda tangan. Masya Allah, berapa tanda tangan lo? Upload, habis itu simpan di lemari. Gak usah dibaca. Gitu cara menggunakan buku. Itulah batil. Udah. Jadi apa yang kita perlukan hari ini? Minta ampun sama Allah. Ada dosa-dosa kita. Untuk menghilangkan penyakit merasa. Penyakit apa? Penyakit merasa. Yang kedua, setelah yunfikuna fis sarra wad dharra kaziminal ghaidha afina anin nas. Itu barometer Ramadan kita berhasil. Apakah pasca Ramadan kita mudah memaafkan, mudah menahan amarah, atau malah makin temperamen? Orang beli mobil, dia masuk dalam mobil ambulan. Orang naik omsetnya, naik salesnya, naik penjualannya, dia naik juga. Tensi darahnya yang naik, tekanan darahnya yang naik. Terus ketika orang beli tanah, dia masuk dalam tanah. Apa penyakit ini namanya? Penyakit hati. Ada hasad di dalam Quran tuh. Ada ghillun. Ya kan? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan. Surat 59 ayat 10. Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ayat ini aneh enggak? Siapa bisa nemukan keanehannya di mana yang makasih dia? 10 menit lagi selesai ya. Ayo, apa anehnya ayat ini? Ada enggak? Wala taj'al fi qulubina ghillan. Di mana anehnya? Nah, dapat enggak? Enggak mana? Enggak dapat. Belum paham antum ya. Oke, makasih tahu langsung ya. Letak anehnya ayat ini adalah wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ghil itu, penyakit hasad itu, disebutkan dalam ayat ini, ya Allah janganlah engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap hati orang-orang yang beriman. Harusnya ghil itu kepada orang yang kafir, atau orang munafik, atau orang zalim, atau orang musyrik. Tapi faktanya hari ini kedengkian itu justru paling tinggi antara orang beriman dengan orang beriman. Satu bikin fest, yang satu kan bikin fest juga. Emang dia aja bisa bikin fest, gue juga bisa bikin fest. Assalamualaikum. Mana bos fest tuh? Jadi beliau bisa bikin fest, gue juga bisa bikin fest. Jom fest misalnya itu. Dia bikin band, gue juga bikin band. Namanya Tambal Band. Jadi musuh dalam kebaikan itu ada 5. Catat, musuh kebaikan ada 5. Berapa? 5 musuh kebaikan. Kita dari nomor 5 dulu. 5 musuh kebaikan. Berapa? 5 musuh kebaikan. Paling bawah, yang paling bawah. Nomor 5, hawa nafsu yang menipu. Apa nomor 5? Stalking Instagram sebentar 10 menit, ternyata 1,5 jam. Udah murojaah nih, udah 3 lembar. Baring-baring dulu lah 10 menit. 2 jam tidur. Di WC gitu tidurnya. Itu namanya hawa nafsu yang ke mall yuk, cuci-cuci mata, tengok-tengok aja. Nggak ada niat mau beli, nggak ada. Begitu sampai, nengok for sale. Mobil for sale, ya kan? All hitam 13%, all hitam 5%. Beli yang warna baju hitam, kok beli yang warna hitam semuanya? Soalnya tulisannya all hitam 15%. Semua yang warna hitam di diskon katanya. Nggak gitu juga, pintar. Apa yang kelima?
hawa nafsu yang menipu. Nomor 5. Nomor 4, setan yang menyesatkan. Apa? Hawa nafsu yang menipu. Nomor 4, setan yang menyesatkan. Nah, harus diingat, setan itu bentuknya kayak apa? Hah? Setan itu apa bentuknya? Setan itu berbentuk jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma limadza rabbukuma man huma al jin wal ins. Yang di fabi ayyi ala'i rabbikuma itu katiban yang 31 kali Allah bilang di surah Ar-Rahman itu, yang rabbukuma kan kalau diterjemahan coba tuh lihat ya. Nih kalau enggak percaya. 55 ayat 13. Tengok. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Yang belajar bahasa Arab, Ustaz, yang dari Badlan tadi. Apa rabbukuma? Domirnya apa? Kalau rabbuka kan kamu satu. Kalau rabbukuma musanna, simbol 2. Tapi diterjemahkan di Quran-Quran kita apa? Maka nikmat Tuhanmu. Padahal harusnya Tuhan kalian berdua manakah yang kamu berdua dustakan? Maka saya bilang sama amalsul.com, cantumkan di situ 2 makhluk itu, namanya jin dan manusia. Jadi yang mendustakan itu jin dan manusia. Kalau tidak paham bahasa Arab kita tidak ngerti. Taunya kira satu aja, padahal domir yang disebut Allah, yang dimention Allah 2, apa? Jin dan manusia. Oke, kita balik lagi tadi ya. Apa yang keempat? Musuh kebaikan? Setan yang menyesatkan. Naik ke atasnya lagi. Nomor 3, orang kafir yang memusuhi secara terang-terangan. Oh, tidak boleh ngomong kafir ya, man. Kafir gitu. Gimana? Apa nomor 3? Orang kafir yang memusuhi secara terang-terangan. Kafir itu kan bahasa Inggrisnya cover, to cover. Maka dalam surat Al-Hadid 57:20. Coba tuh lihat. Nah ini. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal wal aulad kamatsali ghaitsin a'jabal kuffar. Mana kuffar di situ? Coba tengok. Al-kuffar diterjemahkan jadi petani. Kenapa petani nama lain dari petani itu? Kan Ustaz, apa bahasa Arabnya petani, Ustaz? Falah, tapi di sini kenapa petani itu disebut al-kuffar? Ustaz Faiz. Nah, petani itu disebut al-kuffar, nama lain dari petani al-falah, karena petani itu menutupi tanah dengan tumbuh-tumbuhan. Sesuatu yang menutup atau ditutup atau sengaja menutup, makanya bahasa Inggrisnya to cover, C-O-V-E-R, cover. Jadi bahasa Inggris, jadi tidak horor. Begitu pakai bahasa Arab kafir, langsung tersinggung orang. Padahal arti kafir itu salah satunya adalah menutup diri dari kebenaran. Abu Jahal tahu Rasulullah itu benar, tapi Abu Jahal menutup dirinya. Abu Lahab tahu Rasulullah itu benar, tahu, tapi dia menutup dirinya. Antum tahu nasihat-nasihat itu kebenaran itu rasanya pahit, tahu? Tahu kan kebenaran itu pahit, tapi mau terima? Tidak, karena dia punya. Kenapa orang tidak bisa menerima kebenaran? Karena ada ego, ditambah pakai plat Jakarta, jadi kasih belakangnya LU, dah plat mobil kan nih. Ego plat Jakarta dibaca, dah hapus ya, tidak penting soalnya. Oke, yang ketiga apa tadi nak? Musuh kebaikan yang ketiga? Orang kafir yang musuh secara terang-terangan. Daging sapi dicampur daging babi. Jadikan burger harga murah. Karena oplos, babi sama. Kan lagi ngetren oplos-oplos sekarang kan? Minyak goreng maksudnya. Kan gak mungkin saya bilang pertama sama pertalite, kan gak mungkin. Gak enak lah di ruang live kayak gini kan. Gak boleh lah ya.
disebut-sebut di sini. 2 naik ke atas. Siapa? Tadi orang kafir udah. Yang nomor 2, musuh kebaikan nomor 2. Orang munafik yang memusuhi secara diam-diam, garis miring, sembunyi-sembunyi. Nih contohnya. Nah, saya tuh berharap sekali anak-anak nih. Ayaman sengaja pilih hari ini SMK-nya tuh di mana, di RM ini, di rumah musyawarah ini. Anak-anak ini kan hafal Quran, insya Allah ya. Maksud Ayaman tuh gini, nanti kalian tuh kalau turun ke lapangan bisa menghadapi umat, Quran tuh jadi begini gitu loh. Bisa lompat sana, lompat sini, terbang sana, terbang sini, buka surat ini, buka surat ini, untuk jelaskan kepada umat ini. Fadzakir bil Quran, itu instruksinya. Bukan kita pamer hafalan kita, bukan kita pamer sanad kita. Umat tak perlu itu. Nyambung enggak? Jangan kita jadi aksesoris acara. Mari kita panggilkan ini hafiz Quran, kita coba dites hafalannya. Dan itu Quran itu bukan kayak gitu. Dia tidak diturunkan untuk jadi pameran. Dan kalian jangan mau jadi aksesoris acara untuk dipamer-pamerkan. Tahu penyakit al-ain? Tahu enggak? Itu tuh satu karena benci, yang kedua karena terlalu kagum. Quran bukan untuk dipamer-pamerkan gitu. Paham? Jangan sampai kita termotivasi lalu pengen jadi artis ya, nanti memamerkan hafalan kalian. Jangan, enak ya. Quran tuh bisa lompat-lompat kayak gini nih untuk memahami. Nah begitu Ayaman bilang tadi, orang munafik yang memusuhi secara diam-diam, lihat ayat Quran ini contohnya begini. Apa Allah bilang di situ? La kharaju fikum mazadukum illa khabala. Kualitas itu tidak ditentukan oleh kuantitas. Jadi jangan lagi berpikir sekarang ini semua tuh harus ramai, harus viral. Enggak, garam itu murah karena banyak. Emas itu mahal karena sedikit. Jadilah yang sedikit. Maka ada ulama yang mengatakan la'allana minal qalil. Semoga kita termasuk golongan yang sedikit. Karena Allah bilang qalilam ma tashkurun, qalilam ma tadzakkarun. Kita sering baca kan? Yang tadzakkarun qalil, yang tashkurun qalil. Afala ta'qilun. Apa bahasa Indonesianya afala ta'qilun? Enggak punya otak gitu. Karena otak hanya di rumah makan Padang. Dada ada otak, nah gitu kan. Kenapa emang ngomongin tadi dikasih makan Padang ya? Siang malam tadi rumah makan Padangnya. Oh salah. Kira kita tak baca. Biasa anak pondok kalau udah makan tuh ngantuk aja. Jadi garam itu murah karena la kharaju fikum mazadukum illa khabala. Jumlah mereka yang banyak itu kata Allah, keluarlah mereka bersamamu, sedikit pun tidak menambah kekuatanmu. Orang hari ini yang penting viral, yang penting FYP, tidak ada kualitasnya, kosong lompong. Hanya modal glowing, hanya modal ganteng, hanya modal bersinar. Makanya mereka tidak akan menghalalkan segala cara. Operasi plastik, ambil baskom, ambil gelas, apa pokoknya untuk mancungkan hidung. Kurang mancung, kurang putih, suntik pakai cat, pakai tip X gitu lah kira-kira. Casing. Apa yang diperbaiki? Casing. Isi tidak ada, tidak penting. Yang penting casing dulu. Outfit. Betul gak? Penampilan. Makanya jerawat satu tuh masalah bagi mereka. Nah, anak-anak sini, kita jangan pentingkan casing. Memang penting penampilan itu ya, ya. Bukan berarti penampilan tidak penting. Emang juga tidak mau kita nih kucel, kumel, bau ketiak, lewat bau kudanil, jangan ya. Celana dalam tak ganti 3 minggu. Ya kan? Kaos dalam pakai set A, set B, ya kan? Hari ini pakai ini, besok pakai ganti ininya. Nyucinya digantungan. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi digantung aja, hari ini besok pakai ini. Jangan kalian ngadap Allah tadi subuh itu harga diri. Saya mau nyontohkan ya. 1 celana dalam, kaos ini, semuanya saya di 1. Maksudnya dipakai pertama kali. Subuh itu harga diri Jangan pakai sarung yang udah 3 hari, 4 hari ngadap Allah. Jangan pakai kaos dalam yang ada air liurnya ngadap Allah. Malu Kita udah hafal masalah ayatnya. Ya Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Suruh pakai baju terbaik. Sujud,
palung Mariananya kelihatan. Waktu sujud, terusan Suez tuh loh nampak. Tolong Ustaz Faiz diingatkan anak-anak ya, kalau sujud cek betul-betul. Kalau ada Ustaz langsung gesek tunai. Gesek tunai. Gesek aja. Apa? Gestun, gesek tunai. Sret. Kompak. Paham? Harga diri. Ngadap investor, presentasi sama calon buyer, calon customer, bajunya bagus wangi. Ngadap Allah SWT yang punya dunia seisinya, kau pakai baju jelek-jelek. Kau udah hafal 731 tuh. Betul gak? Maka saya bilang kemarin kan, Quran itu bisa hujatun lana, bisa jadi hujatun alaina. Bisa jadi pembela, bisa jadi pelaknat. Kita udah hafal masalahnya. Atau mau dilompat aja, 730, lompat 732, 731 enggak mau hafal ayat ini gitu. Bisa? Enggak bisa. Maka nanti Ustaz Faiz doanya di sini, saya ijazahkan doanya. Ya Allah beri kami ilmu. Langsung mati mic-nya. Seram memang materinya nih. Mic-nya enggak sanggup nih. Cash. Oh bisa. Kenapa harus cash? Karena cek sering enggak cair ya. Itu tanya Bang Lompat, banyak cek kosong bro. Cash. Lanjut ya. Lanjut nih. Munafik yang memusuhi secara diam-diam. Apa yang dikerjakan oleh orang munafik? Tadi kualitas tidak dijamin oleh kuantitas. Kenapa yang turun dari tablik akbar? Karena tablik akbar sudah ada usaha somad dan lain-lain. Kenapa yang memilih di jalur yang kecil sepi? Karena sangat yakin dan percaya. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Jadi Allah tuh akan menangkan kelompok kecil. Kita harus solid, apa? Bukan solid diatur. Apa namanya? Kan ada juga yang solid, tapi solid diatur. Itu sulit ayaman. Tipe dikit lah, enggak apa-apa. Sip. Orang munafik yang memusuhi secara diam-diam ini anak-anakku, wala auda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dia akan masuk dalam barisan kita lalu bikin fitnah. Dia tidak mungkin di luar, dia masuk ke dalam. Dia akan ada di barisan kita, seolah-olah sama dengan kita. Beli baju yang sama, pakai kopiah yang sama, pakai atribut yang sama. Kenapa? Kes ada. Memang kalau materi-materi kayak gini nih, jangankan orang, mic ya insecure langsung. Wala awdu'u khilalakum. Khilalakum mana khilalakum? Baina aidikum. Hal ta'rifunahu? La. Hal tanzurunahu? Na'am. Hal ta'rifunahu annahul munafiq? La. La na'rifu. Nahkumu bizahir. Kita kan hanya bisa nilai orang dari luarnya aja. Ini, rambut sama hitam. Ayo ikut ayaman. Rambut sama hitam. Hati wallahu a'lam. Hati wallahu a'lam. Ustaz Faiz terjemahkan Ustaz. Harusnya. Nakul fi Indonesia, rambut sama hitam, hati wallahu a'lam. Asy'ar aswad wal qalb wallahu a'lam. Allah ya'lam. Nahkumu bizahir. Yabghunakumul fitnah. Dia masuk dalam barisan kita, sama ngomongnya juga gitu. Masya Allah, antum ini Masya Allah, Masya Allah. Antum, boleh enggak anak datang ke rumah antum? Kenapa dia ngomong gitu? Ya, biar silaturahim enggak putus. Pinjam dulu 100. Awal-awal kenal antum lah. Masya Allah antum ini ganteng banget pakai gamis. Antum ini waduh anak nih salut sama antum. Antum. Begitu kita pinjamkan duit, 2 hari berubah deh. Dari antum jadi antu. Karena di telepon enggak balas, di WhatsApp enggak ngangkat. Hah? Polos memang budak-budak ini. Di telepon enggak balas, di WhatsApp enggak ngangkat. Kebalik. Oh, ente enggak normal berarti. Ente kurang batil dikit ente. Kita yang minjamkan uang, kita yang nagih, bisa dia lebih galak daripada kita.
Yang dipinjamin uang itu hidupnya hemat, sederhana, ya kan, nggak flexing. Yang minjam, yang utang, flexing terus, jalan-jalan ke luar negeri, lagi makan di restoran, utang nggak bayar. Begitu kita tagih, kita yang diblok. Orang yang suka ngeblok itu artinya pergi untuk memblok orang. Bahasa Inggrisnya go. Biar kita dengar Ayaman ngomong. Ini nanti umat ini akan kita ceritakan begini-begini, Pak. Ini saya ngerasa kayak saya balik ke Gontor ngasih pembekalan siswa kelas 6. Karena mungkin ada yang sudah mau habis 30 juznya. Kalian harus siapkan alat perang lain selain keilmuan. Wawasan tentang keumatan ini di lapangan. Karena perintah Quran. Kalian sekarang sedang lihat tafaqquhu fiddin. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ. Bukan hanya lihat tafaqquhu fiddin. Bukan hanya jadi orang alim soleh, alimun li nafsin, tidak. Kalian harus jadi orang yang soleh dan muslih, punya manfaat, punya kontribusi keluar. Apa perintah Allah setelah kalian lihat tafaqquhu fiddin? Waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalian harus balik ke kampung halaman. Dari mana, Nak? Asalnya? Bogor, balik ke Bogor. Pak Anjir sana tuh. Aceh, balik ke Aceh. Lombok, balik ke Lombok. Bater-bater Lombok tuh. Hilang anak-anak muda Lombok, semuanya ngerantau sebagian besar. Abang dari mana, Mak? Pontianak, Bu. Awas ya tidak balik ya. Tolong dicatat ini, Ustaz Faiz sempat detak balik ke Pontianak, saya jemput dia paksa. Masukkan bagasi. Kau tak balik-balik kampung, saya kau. Nah, gitu. Akam sih. Budak Pontianak. Mana Pontianak? Siantan. Oh, apa ki Siantan? Kan tetangga itu Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan. Siantan, kau balik, Nak. Ya, balik sayang ya. Balik, Bang ya. Siap balik, Bang. Nah, pasang tameng dulu, Bang, sebelum balik ke Pontianak. Nanti Ayaman kasih baju nih, baju anti peluru, anti ludah, anti caci maki, nanti Ayaman kasih baju. Iya. Sip. Mana? Nias. Wah, bagi Nias. Betul, apa? Bekasi, oh dekat Bekasi. Banjir kemarin ya. Masya Allah tuh. Clear? Ayat Qur'annya jangan cuma dihafal. Al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Jangan cuma jadi hafalannya. Makanya yang tadi bilang hafalan itu muqaddimah, nah, baru pembukaan. It is not the end. Laisal khitam. It is not the end. Itu baru bidayah, baru permulaan. Wa fikum sama'una lahum. Jadi kalau orang munafik tuh, nah, ciri khasnya adalah pandai public speakingnya. TBC, coba bilang. TBC. Terlalu banyak cincong. TBC. Terlalu banyak comel. Wa fikum samma'un lahum. Ma mana samma'un? Hah? Bukan memperdengarkan, suka mendengarkan dan mudah percaya dari orang-orang yang punya mental-mental begini. Ayaman nyebutnya konten kreator. Apa namanya? Dia yang salah, dia yang marah. Iya. Wa fikum samma'un lahum. Dia juga pandai sekali memutarbalikkan fakta. Namanya playing victim. Dia nih perempuan tidak benar, tapi bisa cerita ke kampung suaminya yang tidak benar. Fakta atau mitos? Fakta atau mitos, nak? Iya. Dia bisa bikin video klarifikasi seolah-olah orang itu yang jahat, padahal dia penjahatnya. Fakta atau mitos, Haji Miko? Hari ini bertebaran? Ya. Sampai bingung kita, yang mana yang hak, mana yang batil. Siap gak kita turun ke lapangan, nak? Masa? Udah siapkan bajunya belum? Baju perang, anti ludah, anti caci maki. Itu bajunya kita nanti tuh. Anti puji-puji. Jangan dikira, nak, caci maki itu jelek. Caci maki itu justru lebih baik daripada pujian. Tahu kalian korban-korban live TikTok, live Instagram tuh, orang-orang yang haus validasi di dunia maya. Dipanggil Sultan, kasih dong
gift Sultan, bagi gift dong. Wah, padahal cuma seuprit-uprit aja kan. Ngasihnya langsung dipanggil Sultan, langsung ngerasa, aku Sultan di dunia maya. Sultan beneran mana main TikTok. Dia udah sibuk dengan bisnisnya. Orang-orang yang haus validasi di dunia maya karena melemah di dunia nyata, itulah yang akan nanti jadi korban untuk dipelorotin, diperas, dan diambil duitnya sama penjahat-penjahat mafia-mafia live itu. Tapi tidak semuanya lah, oknum lah katanya kan. Harus sebut oknum kan? Iya, cuma oknumnya sekebon. Lanjut nih. Apa yang nomor 1 nak musuh kebaikan? Siapa musuh kebaikan nomor 1 nak? Hawa nafsu yang menipu udah, setan yang menyesatkan udah, orang kafir udah, orang munafik udah. Siapa musuh kebaikan yang paling tinggi? Top, best of the best. Siapa nak? Siapa bang? Musuh kebaikan, musuh kebaikan. Apa? Yang dikit lagi. Orang beriman yang bagi 2 ya. Beneran? Bagi 2. Cash. Ada yang bilang cash kan? Cash beneran. Hadiah ya saya. Hadiah ya bang ya. Tapi karena bulan Ramadan, 2 lah. Ini namanya obat merah. Apa namanya? Obat merah. Jadi kalau istrinya Haji Miko agak pusing-pusing, coba pakai obat merah yang ini, cepat sembuh insyaallah. Ya. Nanti hadiah ya, mudah-mudahan bisa pergi haji, bisa pergi umroh. Apa yang nomor 1 ayaman musuh kebaikan? Al-mu'minu yuhsinuhum. Orang beriman yang hasad. Surat 8 ayat 5. Bukan nak. Ayo, ayo baca sama-sama. Bil haqq. Kau keluar dari rumahmu dengan kebenaran. Hak. Kau tidak keluar rumahmu dengan kebatilan. Kau sudah pasang niat, luruskan niat, bikin SOP, bikin event, bikin hal-hal yang baik. Bismillah ya Allah, saya luruskan niat, saya berbuat karena Engkau ya Allah, tidak berharap validasi manusia, tidak berharap nilai manusia. Insya Allah ya Allah, saya berusaha sekuat tenaga mengikhlaskan diri saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah lillah. Wa inna, lanjutkan. Wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Siapa yang enggak suka? Siapa yang tidak suka nak? Manil ladzi la yuhibbu ma fa'alta. Siapa yang tidak suka dengan apa yang kau lakukan? Siapa nak? Ayatnya aneh enggak? Ayatnya aneh enggak? Harusnya minal kafirina. Ini nanti pakai logika Quran namanya. Maksudnya pakai kaidah sederhana aja Ustaz. Mafhumul muwafaqah, mafhumul mukhalafah. Memahami ayat Quran ini pakai pola terbalik. Kenapa Allah bilang di situ minal mu'minin? Harusnya kan minal kafirin. Ustaz pulang ke Aceh. Di mana pondoknya? Ya di mana? Semarang. Di Semarang antum dihormati. Balik ke Aceh belum tentu. Siap tak? Makanya banyak orang tidak mau balik ke kampung halamannya. Karena kalau di kota katanya tetangga sebelah tuh tidak kenal dengan tetangga sebelah. Karena masing-masing dengan urusannya. Katanya. Kalau di kampung, jangankan tetangga sebelah, utang tetangga di warung sebelah aja tahu dia. Apalagi antum dulu kecilnya terkenal kan? Misalnya contohnya nakal gitu, atau mungkin udah bilang nakal, lucu dan menggemaskan gitu. Tiba-tiba ngerantau, jadi orang alim, ahli sanad, ahli qiraat dan segala macam. Begitu antum pulang kampung halaman, apa kata orang? Jangan dengarkan dia, aku tahu di masa kecil dulu nakal udah itu tuh. Yes. Kenapa kita disuruh hijrah? Kenapa kita disuruh ada sunnatullah namanya Fathu Makkah. Disuruh bangun dulu kampung di Madinah, baru balik lagi ke Makkah. Itu pelajar dan Rasulullah tuh ngasih tahu kita. Ayman juga sama, balik ke Pontianak enggak bangun sungai raya dalam yang tempat kampung saya. Saya bangun sungai raya yang satunya. Situlah Munzalan dirintis. Atas izin Allah beres di Masjid Kapal Munzalan yang sungai raya, baru Ayman balik lagi ke sungai raya dalam bikin Baitul Mal, tapi bukan Ayman yang ngurus. Sama-sama sungai raya. Selisih dekat gitu kayak Bintaro Jaya gitu. Satu area. Kenapa nak? Karena surat 8 ayat 5 ini mengajarkan kepada kita, yang tidak suka dengan kebenaran yang sedang kau rintis, yang tidak suka dengan kebenaran yang sedang kau buat, yang tidak suka dengan kebenaran yang engkau sedang lakukan adalah orang beriman.
yang nggak ngerti Quran, yang nggak paham Quran, itu akan bilang, Ustaz kenapa sih yang hasad justru orang-orang yang ngerti agama juga? Itulah bukti Allah benar dalam Al-Quran. Laqad sadaqallah, sadaqa Rasulullah, sadaqallahul azim. Nah, itulah Quran yang kita baca tiap hari. Sip. Jadi sekarang Aiman mau tanya, menghafalkan Quran itu akhir atau permulaan? Permulaan. Ustaz, gimana PR yang sudah selesai? Bukan hanya sekedar memaksakan untuk mutkinnya saja, Ustaz. Gimana caranya supaya bisa umat ini paham apa isi Quran ini? Karena yang bilang kemarin kan, jangan sampai Quran jadi mangkok untuk ngemis-ngemis. Di masjid MRBC berapa dibayar satu malam tarawih? Satu malam berapa? Jangan sampai ada anak-anak RKM. Itu yang jadi obrolan. Wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Nauzubillah. Jadi jelas karena siapa musuh kebaikan itu? Di antara 5 ini coba jawab jujur. Mana yang paling plot twist gitu, mengagetkan, membagongkan? Kira-kira mana? Banyak enggak jumlahnya? Banyak. Masalahnya adalah hasad. Jadi jangan kaget Mas Dimas. Ini kan ayat lama udah saya pernah ingatkan sama teman-teman. Dan Rasulullah tuh minta 3 kan di Masjid Ijabah itu. Allah tidak kabulkan yang satu. Apa? Rasulullah minta apa sama Allah? Minta umat Islam itu bersatu. Allah kabulkan? Tidak. Maka siapapun yang sedang memperjuangkan persatuan umat, ukhuwah antar umat, dakwah itu tujuannya adalah ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi yang terjadi innamal mu'minuna hasadun. Asik enggak belajar Quran? Maka 3 tahap Ustaz Faiz. 1, yatlunahu haqqa tilawati. Itu tahap 1. Nomor 2, Ustaz Ulil, yatadabbarunal Quran. Masukkan dalam kurikulum. Jangan selesai di yatlunahu haqqa tilawati. Itu kan matan jazari, fasahatul lisan, tufatul atfal dan seterusnya tuh itu level yatlunahu haqqa tilawati. Baca Quran dengan benar. Di atasnya lagi apa saya? Yatadabbarunal Quran. Kenapa tadabbur ini masuk dalam bab instruksi dan ini harus dipelajari? Karena ancamannya seram. Am ala qulubin aqfaluha. Nanti saya kirim ke Abi Dimas ya. Saya kirimkan stepnya. Ini. Tuh sama ayat-ayatnya tuh udah saya kirim Abi. 1, membaca Quran dengan benar. Al-Baqarah 121. Yang kedua, yatadabbarun 47 ayat 24 atau surat 4 ayat 82. Yang ketiga, yatakhallaqu bi akhlaqil Quran. Itulah statementnya Bunda Aisyah waktu beliau bilang kana khuluquhu Quran. Yatakhallaqu bi akhlaqil Quran. Bang, kenapa abang enggak beli motor pakai riba, Bang? Oh, Allah yang larang. Al-Baqarah 275. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ahalallahul bai'a wa harramar riba 275 276. Kenapa abang rajin sedekah? Karena Allah menyuburkan sedekah. Yurbis shadaqat. Itu namanya yatakhallaqu bi akhlaqil Quran. Abang kenapa istrinya bawel tapi masih aja disayang-sayang, masih jadi nafkahin? Dialah perempuan halal satu-satunya yang Allah izinkan untuk saya. Perempuan-perempuan yang lain banyak yang cantik, glowing gitu. Saking putihnya tuh minum kopi nampak kopinya. Saking putihnya akhwat itu. Ukhtea tuh. Ukhtea kan bacanya ukhti. Ya kan? Kenapa ente masih setia? Saya enggak berani zina. Zina tuh diharamkan Allah. Memang enak. Zina tuh jahat. Tapi enak. Maka peminatnya banyak. Sama kayak judi, jahat tapi enak, bikin ketagihan. Babi juga gitu, enak dan bikin ketagihan. Semua yang haram-haram tuh enak dan bikin ketagihan. Dah? Fariqum minal mu'minin lakaribun. Maka yang ketiga, tahap ketiga yang ini Ustaz Faiz, dari mulai yatlunahu haqqa tilawati, yatadabbarunahu. Apa yang paling penting nomor 3 yang paling puncak? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Uswah endingnya tuh Ustaz.
kebersesuaian antara apa yang kita ucapkan dengan yang kita lakukan. Antum hafal la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil sadid. Tapi setiap hari mulutnya ngeluh. Apaan sih lo, ini cuma tempe aja. Hafal ayatnya, apa enggak dibantai Allah nanti tuh. Ya kan? Betul enggak? Maka kalimat yuk, sering-seringlah lihat ke bawah agar syukurmu jadi mewah. Coba diulang. Sering-seringlah lihat ke bawah agar syukurmu mewah. Mau syukurmu mewah? Datanglah ke rumah musyawarah. Gitu. Ayatnya jelas, wala tamuddanna ainaika ila ma mata'na bihi. Enggak usah nengok-nengok ke atas, betul. Tengok ke bawah. Emang ngambil inspirasi gitu tuh, quote-quote gitu tuh, ambilkan dari Quran. Itulah pentingnya tadabbur. Ya kan? Habis itu amilah bihi. Kalau bahasanya Aisyah, ya takhallaqu bi akhlaqil Quran. Karena khuluquhu Quran. Semoga kita nih nak yang sudah dikasih Allah beban, ujian menghafalkan Quran, bisa menjadikan Quran ini sebagai buku panduan, way of life. Clear? Sip. Jadi sudah bersyarat-syarat itu sudah atau baru? Baru. Ibadah paling panjang di dunia ini adalah belajar, bukan nikah. Nikah tuh umur 20, umur 25. Tapi belajar itu dari lahir sampai mati. Supaya kita tidak ego plat Jakarta. Apa tadi ego plat Jakarta? Dapat sesuatu dari ini? Ini kayak ayaman balik ke Gontor, terus ngasih pembekalan untuk santri-santri yang nanti akan terjun ke masyarakat. Antum akan siap-siap nanti balik ke masyarakat. Karena itu perintah Quran, liyundziru qaumahum idza raja'u. Jadi apa namanya misinya Rumah Quran Musyawarah Abi Dimas dan Ustaz Faiz? Salah satunya, anak-anak ini dipesankan kalian harus jadi mundzirul qaum. Itu instruksi Quran atau bahasa 122. Jadilah mundzirul qaum. Jangan cuma pintar sendiri. Jangan cuma pintar sendiri. Namanya diabetes. Apa namanya? Diabetes. Dia betah sendiri. Apa diabetes itu? Dia betah sendiri. Jangan juga ngambil sifat Allah, qiyamuhu binafsihi. Itu sifat Allah nak, qiyamuhu binafsihi. Nggak mau kolaborasi, nggak mau sinergi, nggak mau ngerendahkan ego, nggak mau datangin guru, nggak mau. Pokoknya dia aja yang paling, dia aja yang paling. Kalau orang mau datang ketemu sama saya, nggak mau dia merendahkan ego, datanglah ke tempat orang. Nggak, bukan aib kok guru datangin. Kayak saya ini kan, saya kan tahu saya ember. Nah, musyawarah ini adalah sumur, maka saya yang datangin sumur. Kan banyak guru-guru saya di sini kan. Makanya saya sebagai murid mendatangi guru di rumah musyawarah ini. Paham kan teman? Paham? Clear? Menghilangkan hajia tadi salah satunya. Bersilaturahim, datangin orang, kolaborasi, sinergi. Ya ikut saya. Kita tidak cari muka. Muka sudah ada. Kita tidak cari nama. Nama sudah ada. Ini orang punya nama Ustaz. Iyalah orang punya nama. Kalau tidak punya nama kan manggilnya woi woi. Ya enggak? Udah enggak usah cari muka. Muka udah ada. Ada enggak mukanya? Enggak usah cari nama. Nama udah ada. Cari apa kita ya, Man? Cari bekal untuk ngadap Allah. Bahasa Jawanya golek sangu mati. Ada Om Jo di sini? Mana Om Jo? Ustaz Faiz. Golek sangu mati. Mantap. Begitu kira-kira anak-anak yang baik. Doakan ayah Manena ya. Doakan saya, doakan istri ya, doakan Abi, Dimas dan semua ustaz-ustaz ini. Saling mendoakan kita. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doakan guru-guru yang di sini, syekh kita, guru kita. Kita doakan beliau-beliau semoga dijaga Allah, diikhlaskan Allah, dituluskan Allah. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dapat 5 hadiah. Ayo. Hidupnya istiqomah.
wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah. Ulang, hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga sama Rasulullah, bisa berjumpa dengan Allah, sampai jumpa di Baitullah. 5 itu artinya itu. Hidupnya istiqomah, wafatnya husnul khatimah, alam barzahnya indah, satu surga dengan Rasulullah, dan bisa berjumpa dengan Allah, sampai jumpa di Baitullah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahi. Barakallahu fikum, berkah selalu. Alafu minkum. Mohon maaf atas segala berkat yang kurang berkenan. Kami mohon doanya ya, insyaallah punya tujuan untuk pamit karena harus packing dari balik ke Pontianak. Sudah selesai perjalanan di Jakarta, insyaallah berapa hari ke depan sampai Idul Fitri yang ada di Pontianak. Doakan semoga safar atau naik pesawat nanti ini dijaga Allah, dilindungi Allah, diselamatkan Allah sampai ketemu dengan keluarga. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan khilaf. Alafu minkum. Mohon doanya terus ya, saling mendoakan kita, dan kita insyaallah saling bersaksi dan saling mencari nanti di hadapan Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.